pergaulan kita dengan Tuhan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Daripada kita memeriksa seluk-beluk iblis, memeriksa tentang kelakuan daripada iblis, ya, berita-berita tentang iblis, lebih baik kita periksa firman. Lebih baik kita bersekutu dengan Tuhan. Kita cari tahu kejadian sampai wahyu tentang kepribadian Tuhan. Dan itu yang akan membuat engkau berubah tutur katamu, sikapmu, pandanganmu, pendengaranmu, seluruh kehidupan ini pasti akan terjadi perubahan-perubahan luar biasa. Salam, selamat pagi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari yang indah ini kembali kita datang bersama Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, menyanyikan satu pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Sidang Jemaat Tiatira dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Kita tahu di sana Jemaat Tiatira itu adalah jemaat yang mendapatkan penampilan daripada anak Allah, penampilan firman anak Allah. Itulah pribadi Tuhan Yesus sendiri yang matanya bagaikan nyala api. Dan saudara, mata Tuhan itu selalu mengawasi umatnya. Ada ayat mengatakan mata Tuhan mengawasi umat Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi sidang Jemaat Tiatira itu tidak pernah lepas dari pandangan, tatapan mata Yesus. Kenapa matanya ini selalu memandang, selalu melihat umat Tuhan, termasuk saudara dan saya? Karena dia tahu umatnya yang begitu sangat dikasihi, umatnya yang begitu sangat dirindukan untuk nanti bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Dan umatnya ini, saudaraku, itu terus dalam pantauan
daripada Tuhan. Artinya Tuhan menonton kehidupan saudara dan saya setiap hari. Kemana kita bergerak, kemana kita melangkah, kemana kita melakukan aktivitas, semua dalam pantauan daripada mata Tuhan. Jemaat Tiatira, matanya itu terlalu tajam, bagaikan nyala api. Ya, aktivitas umat Tuhan di Tiatira, mereka itu punya seorang nabiah yang namanya wanita Isabel, dan itu sama pengajarannya dengan Bileam, ya, yaitu mengizinkan orang hidup dalam perzinahan dan mengajarkan orang untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu dalam versi saya pada judul ketajaman mata Tuhan yang pertama. Yang kedua, saat ini saya mau sampaikan bahwa ayat 24 di jemaat Tiatira sebagian besar ada yang membiarkan wanita Isabel ini mengajarkan perzinahan dan hidup dalam penyembahan berhala. Tapi sebagian orang-orang yang ada di Tiatira, jemaat Tiatira itu, mereka tidak sama dengan jemaat-jemaat yang hidup mengikuti ajaran wanita Isabel itu. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya, ada kata seluk-beluk iblis dalam terjemahan bahasa Inggrisnya depths of devils. Ya, artinya kedalaman daripada setan, kedalaman tentang iblis, rahasia-rahasia tentang iblis juga diselidiki oleh orang-orang yang ada di Tiatira. Namun sebagiannya tidak seperti itu. Ya, lebih baik kita menyelidiki tentang pribadi Tuhan daripada iblis. Amin. Semakin dalam dengan Tuhan lebih baik daripada semakin dalam dengan setan. Itu sebabnya begitu banyak kejahatan terjadi karena orang itu mendalam dengan setan. Tapi kalau dia lebih mendalam dengan Tuhan, mendalam di dalam kasih-Nya, mendalam di dalam firman-Nya, mendalam di dalam hal-hal yang rohani, maka tanpa disadari kehidupan yang mendalam dengan Tuhan, dia bagaikan hidup dalam pergaulan yang luar biasa dengan Tuhan hari demi hari. Ya, bagaikan Henok, karena dalam pergaulannya dengan Tuhan, setiap hari dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan itu yang membuat pergaulannya yang luar biasa. Henok sampai terangkat hidup-hidup ke surga. Ya, oleh karena itu umat Tuhan, saya menghimbau kepada kita, pergaulan kita dengan Tuhan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Daripada kita memeriksa seluk-beluk iblis, memeriksa tentang kelakuan daripada iblis, ya, berita-berita tentang iblis, lebih baik kita periksa firman, lebih baik kita bersekutu dengan Tuhan. Kita cari tahu kejadian sampai wahyu tentang kepribadian Tuhan. Dan itu yang akan membuat engkau berubah tutur katamu, sikapmu, pandanganmu, pendengaranmu, seluruh kehidupan ini pasti akan terjadi perubahan-perubahan luar biasa. Pergaulan Henok dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Karena dari pergaulannya itu, itulah yang membuat Henok sama sekali tidak bisa dimasuki oleh roh-roh Isabel, oleh roh-roh yang bekerja di jemaat Tiatira. Ya, kira roh ini bukan saja terjadi sekarang, tapi itu dari zaman dulu. Roh itu tetap bekerja sejak manusia jatuh. Roh iblis itu bekerja, ya, untuk merasuk umat manusia, sehingga umat manusia itu banyak yang kerasukan. Nah, umat Tuhan, saya menghimbau seperti jemaat Tiatira di sini, bahwa ada sebagian yang tidak seperti jemaat yang mengikuti wanita Isabel, dan mereka, ya, saya teruskan ayat 24 tadi. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Nah, Tuhan tidak akan menanggungkan beban yang begitu berat kepada umatnya. Ayat 25 Tuhan katakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sampai Tuhan datang, apa
Ya, kita periksa ayat 19 ini yang ada pada jemaat Tiatira. Ini yang perlu dipegang, ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, ini nomor 1. Pegang kasihmu, kasih kepada Allah, karena engkau sudah menikmati kasih Allah kepada hidupmu, kepada keluargamu, kepada dirimu pribadimu, sanak saudara, kenalan, temanmu. Pegang kasih itu, kasihi terus Tuhan. Terus yang pertama itu kasih, maupun imanmu, pegang iman itu. Jangan sudah beriman kemudian tidak lagi beriman. Pegang imanmu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Terus apalagi? Baik pelayananmu. Nah, engkau harus berpegang kepada pelayananmu. Engkau harus setia terhadap panggilan pelayananmu, mungkin sebagai seorang pengerja, sebagai seorang guru, sebagai seorang gembala, sebagai seorang tua-tua sidang, majelis jemaat, pimpinan sinode, ketua organisasi, ketua yayasan, ketua apapun, ya, pegang itu sampai Tuhan Yesus datang. Amat terlebih jabatan secara rohani dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus maupun ketekunanmu, nah, hidup tekun dengan Tuhan juga itu harus kita pegang. Ya, berpegang pada ketekunan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Terus aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, semakin giat bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan tidak lalai mengaruniakan upahnya kepada kita. Tuhan tahu apa yang harus Dia karuniakan kepada kita, upah apa yang Dia mau berikan kepada kita. Tuhan tahu. Ini pada jemaat Tiatira, pegang sesuai dengan ayat 19 Wahyu 2. Terus, dan barang siapa menang, ada janji kemenangan Tuhan kepada jemaat Tiatira, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kuasa atas bangsa-bangsa artinya gereja, saudara dan saya, hidup di dalam pemerintahannya Tuhan. Kuasa atas bangsa-bangsa itu artinya hidup dalam memerintah terhadap bangsa-bangsa. Itu kuasa. Ya, terus ayat yang ke-27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Itulah ajaran-ajaran yang sesat yang daripada wanita Isabel itu. Dia akan menerima akibat daripada ajarannya, yaitu dia akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ya, kalau Alkitab mencatat bintang timur adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri, bintang timur yang terang benderang. Tapi dalam Yesaya pasal 14 juga ada nama bintang timur. Itulah iblis. Ya, jadi iblis itu yang tadinya ada di surga, tapi dicampakkan oleh Allah karena dia memberontak, ingin menyamai kedudukannya dengan Allah, ya, mau melawan Allah. Ya, Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Berarti bintang timur yang Tuhan mau karuniakan kepada jemaat Tiatira yang menang adalah menggantikan posisi setan yang tadinya ada dalam kerajaan surga. Artinya engkau dan saya hidup sederajat dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin. Bukankah Tuhan itu baik bagi kita sekalian? Bukankah Tuhan itu sangat sayang kepada kita sekalian? Dia merencanakan hal-hal yang ajaib buat umatnya. Dia merencanakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sangat-sangat, aku katakan, aku kagum sama Bapak. Karena Bapak itu sangat-sangat setia kepada umatnya. Bapak itu sangat-sangat sayang. Ya, haleluya, haleluya. Jabatan diberikan oleh Tuhan, pangkat bisa diberikan oleh Tuhan, apapun bisa diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan kita mencari jabatan di dunia ini, ya, melebihi dari apa yang Tuhan percayakan. Kalau sudah terima jabatan, jangan minta lebih lagi. Ya, seringkali orang kalau sudah dapat jabatan ingin lebih dan lebih lagi. Dari jabatan itu dia lupa akan pribadi Tuhan.
Sama seperti iblis, sudah dipercayakan. Yang tadinya sebagai makhluk surgawi, iblis ini yang namanya Lucifer, tetapi karena dia menentang Allah, maka Lucifer itu dicampakkan, dia dibuang. Dia meninggalkan posisi tempat kedudukan sebagai bintang timur. Oh haleluya, jemaat Tiatira dijanjikan kemenangan yang luar biasa, akan dikaruniakan oleh Tuhan bintang timur. Ya, haleluya. Terus siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus selalu berbicara kepada umat Tuhan. Roh Kudus selalu menyatakan firman kepada umat Tuhan. Artinya Roh Kudus dengan firman itu bekerja sama. Roh tidak akan bergerak sendiri atau bekerja sendiri. Demikian pun firman tidak akan bekerja dan bergerak sendiri. Roh dan firman itu sama dalam pergerakannya, sama dalam kedudukannya. Sebab itu adalah oknum daripada Allah sendiri. Ya, roh dan firman. Kalau firman ditampilkan oleh Tuhan, roh itu bekerja di dalamnya. Ya, itu sebabnya terjadi urapan di mana manusia itu bisa menyadari keberadaannya karena mengasihi Tuhan, atau Tuhan lebih dahulu mengasihi kehidupannya. Ya, oleh sebab itu jemaat Tiatira, engkau tidak lepas dari pandangan Tuhan. Mungkin saudara di luar sana merasa, saya sebagai jemaat Tiatira yang saat ini mungkin seperti jemaat Tiatira karena saya mengikuti ajaran-ajaran ketidaksetiaan, ajaran-ajaran yang membuat saya hidup dalam penyembahan berhala. Ya, berhala itu sangat mengikat umat manusia. Berhala yang pada waktu mengikat orang Israel itu lembu emas yang dibangun oleh mereka. Itulah berhala terakhir untuk mereka masuk tanah Kanaan. Umat Tuhan, mungkin di dalam pribadimu ada berhala-berhala yang perlu dilepaskan. Berhala-berhala itu yang membuat engkau tidak bisa menempati kedudukan untuk menggantikan kedudukan setan dalam kerajaan surga. Setan sudah dicampakkan, engkau menggantikannya. Lepaskan berhala, apapun itu. Ya, kesenangan, hobi, semua hal-hal yang engkau lebih utamakan daripada Tuhan. Kalau ada ibadah, ibadahlah. Kalau ada persekutuan, hiduplah dengan persekutuan. Hiduplah dengan pergaulan dengan Tuhan. Jangan ada ibadah, engkau tidak beribadah. Engkau hidup dengan berhala. Engkau hidup dengan penyembahan berhala. Engkau menyembah setan. Engkau menyembah iblis. Dan bagi Tuhan, Tuhan sangat cemburu sama sekali. Tuhan tidak mau orang-orang seperti itu. Namun Dia tetap mengasihi umatnya. Barang siapa menang, akan kukaruniakan bintang timur, kedudukan yang dahsyat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Yesus
lebih mengutamakan perkara yang lain daripada Engkau, daripada persekutuan, daripada ibadah. Ampuni kami, perdamaikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengasihi kami. Siang hari dan Engkau berbicara bagaimana kami harus bergaul lebih banyak dengan Engkau, waktu-waktu kami lebih banyak dengan Engkau. Haleluya, supaya pergaulan kami dengan Engkau sangat-sangat memiliki kualitas yang membuat kami berubah secara keseluruhan. Gereja Tuhan menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau melawat kami umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, Bapa, anakku berdoa untuk umat Tuhan di luar sana. Biarlah Engkau berkati umat Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap seruan, keluhan, doa umat Tuhan di luar sana. Biar Engkau lawat yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang dalam pergumulan yang berat, sehingga mereka tidak bisa bersekutu dengan Engkau. Lawat mereka Tuhan, perhatikan mereka, berikan jalan keluar terhadap setiap persoalan masalah. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang mengikat mereka dalam bentuk berhala-berhala secara kelihatan maupun tidak, Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dan Engkau nyatakan kasih-Mu untuk lebih lagi umat Tuhan ke depannya dalam pergaulan dengan Engkau. Biarlah Engkau tolong Sumatera Utara, Engkau tolong seberapa banyak jiwa-jiwa yang ada di negeri ini, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jangkau kehidupan-kehidupan oleh kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati media YouTube, berkati media Facebook, media sosial online yang sekarang ini sedang tayang. Aku berkati pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam acara Miracle Morning. Berkati GBI Bethlehem di dalam nama Yesus. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas umat Tuhan, atas kita semua yang menyaksikan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tamatkan ibadah Miracle Morning pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam.